wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep gaya dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gaya dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum 1, 2, dan 3 Newton dan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menghitung percepatan benda dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam bentuk tulisan. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda dan mengakibatkan benda tersebut bergerak. Gaya berupa dorongan atau berupa tarikan yang bekerja pada suatu benda yang mengakibatkan benda tersebut bergerak. Gaya dapat disimbolkan dengan huruf F dengan satuan Newton. Gaya dapat mengubah arah, bentuk, dan kecepatan benda. Gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai, sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Gaya sentuh contohnya yaitu gaya otot dan gaya pegas. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Contohnya seseorang yang hendak memanah. Kemudian gaya pegas adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Contohnya yaitu seseorang yang mendorong meja. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Gaya otot ini yang menyebabkan tubuh kita dapat bergerak dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan, namun pada waktu yang bersamaan, meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Kemudian kita akan membahas tentang gaya tak sentuh. Contoh dari gaya tak sentuh adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya magnet adalah gaya yang disebabkan oleh magnet. Contoh dari gaya magnet yaitu seseorang yang mendekatkan magnet ke paku besi. Kemudian, gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh dari gaya gravitasi yaitu seseorang yang sedang terjun payung. Contoh gaya magnet adalah saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi, seketika paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet batang. Seseorang yang melakukan terjun payung akan mengalami gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Itulah yang menyebabkan seseorang tersebut dapat mendarat ke bawah. Kemudian kita akan membahas tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama yaitu menggerakkan benda diam. Contohnya, pada saat kita mendorong meja, maka meja yang mula-mula diam akan bergerak dengan gaya yang kita berikan. Kemudian yang kedua yaitu membuat benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat pengendara motor menginjakkan rem, maka sepeda motor yang mula-mula bergerak menjadi diam. Kemudian yang ketiga, mengubah kecepatan gerak benda, yaitu contohnya pada saat menendang bola, maka kecepatan gerak bola menjadi lebih besar. Kemudian yang keempat, mengubah arah gerak benda. Contohnya yaitu pada saat kita melempar bola ke dinding, maka bola akan mengalami perubahan arah dari arah semula. Kemudian yang kelima yaitu mengubah bentuk benda. Pada saat kita bermain plastisin, maka dengan gaya yang kita berikan, plastisin dapat berubah menjadi bentuk yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton adalah hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Sesuai dengan namanya, hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat dari Inggris bernama Sir Isaac Newton. Ia menemukan hukum gravitasi, hukum gerak, kalkulus, teleskop mantul, dan spektrum. Kemudian hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika rasutan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan yang konstan.
Suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung untuk diam, dan benda yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Oleh karena itu, hukum 1 Newton disebut dengan hukum kelembaban atau inersia. Hukum 1 Newton dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Artinya, benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Contohnya yaitu, apabila kamu sedang di dalam kendaraan yang diam, kemudian bergerak secara mendadak, maka badan kamu akan tersentak ke belakang. Itulah yang dimaksud dengan kecenderungan untuk tetap diam. Kemudian yang kedua yaitu, apabila kamu sedang berada di dalam kendaraan, kemudian direm secara mendadak, maka badan kamu akan terdorong ke depan. Itulah yang dimaksud dengan kecenderungan untuk tetap melaju. Sifat kelembaban suatu benda ditentukan oleh massa benda tersebut. Maka semakin besar massa benda, maka kelembabannya akan semakin besar pula. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding dengan massanya. Hukum 2 Newton memiliki rumus sigma F sama dengan M dikali A, di mana A ini merupakan percepatan tetap. Contohnya yaitu pada saat mendorong meja, itu artinya kamu memberikan gaya kepada meja, maka meja tersebut akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Contoh soal yaitu ada sebuah benda bermassa 5 kg yang didorong dengan gaya 50 Newton. Berapakah percepatannya? Cara menjawabnya yaitu diketahui F sama dengan 50 Newton. Kemudian massa sama dengan 5 kg. Yang ditanya yaitu A, percepatan. Caranya sigma F sama dengan M dikali A. Kita langsungkan masuk saja angkanya yaitu 50 sama dengan 5 dikali A. A sama dengan sigma F dibagi M. A sama dengan 50 meter per sekon. Jadi percepatan benda tersebut yaitu 50 meter per sekon kuadrat. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar terhadap benda pertama. Hukum 3 Newton dirumuskan sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi, di mana F aksi ini merupakan gaya yang diberikan pada benda kedua dengan satuan Newton. Kemudian F reaksi ini adalah gaya yang diterima kembali pada benda pertama dengan satuan Newton. Kemudian tanda minus pada F reaksi ini menunjukkan arah gaya reaksi berlawanan dengan arah aksi yang diberikan. Contoh penerapan hukum 3 Newton yaitu pada saat kita berdiri di atas lantai, maka kaki akan memberikan gaya kepada lantai. Kemudian lantai juga akan memberikan gaya yang sama besarnya kepada kaki namun berlawanan arah. Contoh yang selanjutnya yaitu pada saat kamu memukul meja, artinya kamu memberikan gaya kepada meja dan meja tersebut akan memberikan gaya kembali kepada tangan kamu dengan besar yang sama dan berlawanan arah. Oleh karena itu, semakin besar kamu memukul meja, maka tangan kamu akan semakin terasa sakit. Hal ini disebabkan karena meja melakukan gaya yang juga semakin besar ke tangan kamu.